Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Cibodas, biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha, pulang dari sini dapat hadiah dari ketua DKM 10 juta rupiah, dipotong pajak. Yang gak ikhlas tetap saya doain mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting ibu-ibu masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal. Tebak-tebakan buat ibu-ibu hadiahnya 10 juta dipotong pajak. Emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Emas Jawa. Siapa yang bilang emas Jawa itu? Masa lalu. Apalagi Pak? Masalah. Semuanya salah. Anda belum beruntung, coba lagi. Saya bocorin jawabannya, boleh apa enggak? Emas yang tidak disukain sama ibu-ibu adalah emas kawin lagi. Ya, langsung dah ibu-ibu curhat Pak sambil nyetel TikTok di bawah pohon cikur. Hatiku rasane loro. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa. Kalau yang ditinggal kawinnya orang Sunda lagunya beda Bu. Nyari moal benang di ubaran, kajen tutumpuran paeh gitu panasaran. Mengbongerakene mengpong urang can batian epe geras serahkeun talak tilu. Pada apal di sini. Tapi kalau orang Purati bener ini. Orang Purati dapetin orang India Bu. Nih ditinggal kawinnya sama orang India, lo berubah lagi lagunya. Muskurane ki wajah tumho. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqa. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, guru-guru kita yang sudah hadir, wabil khusus ketua DKM
Masjid Baitul Hikmah, betul ya Bu ya? Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah Bapak Ustadz Haji Zainuri. Tadi alhamdulillah, mana tadi Pak Haji? Oh, di situ. Mohon maaf saya tanya ke ibu-ibu khusus. Ibu-ibu udah kenal belum sama ketua DKM-nya? Udah kenal, udah tahu Pak DKM yang mana udah? Jawab jujur, jawab jujur. Gantengan ketua DKM apa gantengan penceramahnya? Nggak boleh diskriminasi. Bilang dua-duanya ganteng. Ulangi, nggak boleh diskriminasi. Gantengan ketua DKM apa gantengan penceramahnya? Dua-duanya cuman beda tipe aja Pak DKM. Kalau Pak Ketua DKM ini gantengnya tipe makanan, cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus. Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur, amin ya robbal. Pak Haji, makan mie emang enaknya mie rebus, makannya di warkop, jangan dibungkus. Ini mah biar silaturahmi tidak terputus, bisa kali 100. Dibales sama beliau, Ustadz Cep, nih saya balas pantunnya, kata Pak Haji Zainuri. Makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz mah jangankan cuman 100, 10 juta malam ini saya transfer. Amin ya robbal. Maafin ya Pak Haji, saya mah orangnya suka bercanda Pak Haji, jadi tolong jangan dianggap bercanda Pak Haji. Kenapa ibu-ibu pada ketawa? Nggak usah dijelasin, nggak enak saya Pak Haji. Yang kita hormati guru-guru yang sudah hadir, ada Pak Lurah Gembor dan Alam Jaya. Oh, Pak Lurahnya hadir ini Pak Lurah. Masya Allah luar biasa. Mana Pak Lurah? Oh, udah pulang ya, udah pulang. Biasa aja, udah pulang. Biasa aja Bu, biasa aja. Sabar, tahan emosi, lagi ngaji ya Bu ya. Yang saya hormati Bapak Camat Jati Uwung dan Priuk, hadir juga Pak Camat? Ada? Udah pulang juga? Oh, ada? Oh, itu Pak Camat. Masya Allah, ini sama-sama cumi gantengnya ini, tapi bukan cumi rebus, cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Yang saya hormati guru kita Al Ustadz Kiai Haji Bisbahul Munir selaku MUI Kecamatan Priuk, juga guru kita Ketua DMI Kecamatan Priuk, Babinsa dan Binamas, RT RW Sepurati, juga yang saya hormati, saya muliakan panitia penyelenggara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Masjid Baitul Hikmah, para remaja, para pemuda. Ini remaja pemudanya ada hadir ini. Yang sebelah mana remaja pemudanya? Ini jangan sampai yang hadir S1, S2 sama S3 doang. S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat sepuh. Justru ini yang muda-muda harus paling depan. Tapi kata ketua DKM, Ustadz alhamdulillah di sini mah remaja masjidnya demen ngaji katanya. Kita doakan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Doakan anak-anak kita, ajak ngaji anak-anak kita. Kenapa Ustadz? Syubbanul yaum rijalul ghad. The young man today is the leader of the future. Jangan ahe-ahe aja, tahu nggak artinya? Dilarang pipis sembarangan. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Amin ya robbal. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, dan yang paling spesial buat saya malam hari ini, ibu-ibu tahu nggak siapa yang spesial buat saya malam hari ini? Nggak tahu?
ibu yang spesial buat saya. Bapak-bapak mohon maaf, ini saya mah paling demen, paling seneng kalau diundang ceramah jamaahnya ibu-ibu. Bukan pilih kasih sama bapak-bapak, bukan, karena survei membuktikan ibu-ibu kalau lagi ceramah, ada ustadz ceramah, itu sautannya selalu rame dan meriah. Beda dengan bapak-bapak. Tapi bukan bapak-bapak yang di sini, jangan kesinggung ya Pak ya. Itu bapak-bapak yang di sono, suaminya Cik Edoh, Cepatim sama Cik Iis. Kalau bapak di sini insya Allah kompak juga semuanya. Soalnya bapak-bapak mohon maaf, itu kalau dipanggil sama ustadz, sautannya cuman doang. Pak ada Pak, Bapak sehat. Beda dengan ibu-ibu ya Bu ya. Ibu-ibu mah rame Pak. Ibu-ibu ada Bu. Tuh, ibu-ibu sehat. Makanya benar, survei membuktikan di mana-mana ibu-ibu paling di pengajian yang paling rame ibu, di mall juga yang paling rame ibu, di tempat senam yang paling rame ibu. Sampai kata Nabi, di neraka mayoritas penghuninya ibu. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini, itu mah ibu-ibu yang di son. Kalau ibu-ibu yang di sini mah Pak, insya Allah solehah semuanya. Bukan hanya solehah, pada pinter ngaji Pak. Di sini mah kelihatan beneran. Ustadz bisa nebak, ketebak Pak. Pinter ngaji di sini mah. Ustadz bisa ngelihat dari mananya? Kelihatan. Ibu-ibu di sini pinter ngaji, kelihatan dari alisnya. Itu 6 harokat semua alisnya tuh. Iya. Kan alis di ibu-ibu ada 2 Pak. Ada alis mad tobi'i, ada alis mad wajib mutasil Pak. Alis mad tobi'i ibu panjangnya cuma 2 harokat doang seuprit. Ada alis mad wajib mutasil Pak, panjangnya 6 harokat sampai dikepang ke belakang sini. Iya. Makanya bapak-bapak titip, kita mah jadi suami jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan Pak. Perempuan mah Pak, jangankan kita suami, Allah aja yang ngasih alis, dia hapus, dia gambar alis baru. Makanya perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Sampai yang viral di TikTok juga siapa? Ibu-ibu. Nih tahun kemarin ada ibu-ibu yang dari Lampung sampai viral kemana-mana lagunya, diundang ke TV sana sini, sampai anak-anak kita apal lagunya. Dan saya yakin ibu-ibu apal juga lagunya. Tahu lagunya yang mana? Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil ku kira pentil, nggak taunya. Tuh apal bener. Bininya siapa itu Pak lagunya apal. Ini lagi maulid, jangan lagu itu kita bawainnya, lagu yang versi religinya. Ibu bantuin, yang tahu bantuin ujung-ujungnya. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal. Cakep. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat tobat, dor dor dor. Cedo, Cepatim, Ceiis dengerin. Dor 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 mah lagu yang tadi. Ini mah lagu religi, isinya nasihat. Kalau saya bilang tobat tobat, ibu bareng-bareng jawab yuk 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 4 kali. Bisa bisa bisa? Ayo siap. Tobat tobat. Cakep banget kompak ini. Kita ulang dari awal, orang dari awal. Biar enak di videonya, ibu bareng-bareng ujung-ujungnya doang. Misal, waktu kau sehat hidupmu sibuk. Nah, ibu bagian maksiatnya. Cepatlah tobat sebelum ajal. Ingat-ingat, ibu 3 bagiannya. Bagian maksiat, bagian ajal mendekat. Ama yuk 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 yuk. Nah, bapak-bapak nggak apa-apa, nggak usah ikutan Pak ya. Bapak-bapak kan suka jaga image, nggak apa-apa Pak, ibu-ibu aja Pak biar rame Pak. Bapak tenang aja Pak, lanjutin rokok nggak apa-apa, santai Pak ya.
Siap Bu, siap, siap. Kamera, roll and action. Ini mohon maaf ibu-ibu, ada yang video saya? Yang mau video saya, izin mohon maaf jangan dari tengah videonya. Video saya dari sebelah kanan. Angle gantengnya sebelah kanan soalnya. Ayo, siap. Siap. Jangan sampai salah. Jangan sampai. Waktu kau sehat hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau makmur janganlah engkau banyakin syukur, kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat. Ini karena saya sayang sama ibu-ibu di mana-mana paling rame. Ibu-ibu yang hadir di sini saya doakan pada sehat semuanya. Amin ya robbal. Bapak-bapak yang di sana maupun yang ada di sini, istrinya yang ikut ke sini dijaga kesehatannya biar pada sehat. Almar'atu imadul bilad. Perempuan itu pilarnya sebuah negara, Pak. Kalau ibu-ibunya solehah, insya Allah negara ini, bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun. Makanya alhamdulillah ibu-ibunya ada di pengajian, dijaga kesehat. Kenapa Ustadz? Ibu-ibu harus sehat dulu Pak. Mohon maaf, menurut penelitian ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Bapak-bapak dengerin, ibu-ibu nggak perlu janji-janji manis Pak. Yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Pak dengerin Pak, ibu-ibu mah nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Bu, biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin, yang penting sebelum berangkat ngasih. Suami nggak ganteng, biarin, yang penting banyak. Saya kelihatannya mah ceramah padahal lagi nyari pahala. Saya mah jangan seuzon sama ustadz, tanya sama guru-guru kita, tanya sama kiai. Kita mah diajarin sama guru di pesantren, kalau ada ustadz kiai dipanggil ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggil gak ngasih. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada pepatah Cina mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ini orang Purati udah kenal belum nih sama artis ibu kota? Belum. Saya tanya sekali lagi, udah kenal sama saya belum? Belum. Di TV nggak pernah lihat saya. Di TikTok emang nggak FYP ke ibu? Berarti di sini saya nggak terkenal ini. Ustadz, antum nggak ngasih tahu kalau saya artis ibu kota? Ibu nggak tahu single pertama saya yang viral, nggak tahu. Program saya nggak nonton juga. Pantesan. Dari Islam itu indah, saya punya program di Trans 7. Cuman berjalan 5 bulan. Kayaknya gara-gara ibu-ibu yang di sini nggak nonton nih. Tapi alhamdulillah saya punya program lagi, tonton saya jam 6 sampai 7.30 di BTV. Ibu-ibu kalau mau ikut syuting nanti tinggal hubungin saya Bu ya, sama artis. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau nama mah udah kenal, nama saya udah kenal. Siapa namanya Bu? Cecep. Cecep dari mana ibu? Cecep sembarangan. Encep si Habudi, encep itu dari bahasa Jerman, jangan salah.
Nama tuh jadi doa. Encep tuh dari bahasa Jerman, dari kata kasep. Kasep itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya gan. Nah, saya didoain mulu sama jamaah tiap ceramah. Ustadz Encep, Ustadz ganteng, Ustadz ganteng, Ustadz ganteng. Ini bu, lama kelamaan nih muka saya walaupun nggak pakai skincare MS Glow sama Scarlett, ini ganteng saya bisa maksimal, didoain mulu. Makanya ibu kalau ngasih nama anak pasti yang mengandung doa, jangan kayak Coedoh ngasih nama ke anak gara-gara lahirnya asar di rumah sakit Pasar Bo hari Jumat disingkat jadi Sarboah tuh. Kan nggak ada artinya. Mudah-mudahan anak kita namanya bagus dan mengandung doa, amin ya robbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ibu-ibu tolong jawab, ibu-ibu malam hari ini ngumpul di sini lagi pada ngapain? Ngapain bu? Ngaji. Ngajinya dalam rangka apa? Cakep. Ngaji dalam rangka maulid. Emang bener di Indonesia itu ngaji banyak namanya. Masuk bulan Rabiul Awal namanya peringatan maulid Nabi, isinya ngaji. Masuk bulan Rajab nama pengajiannya peringatan Isra Mi'raj, isinya ngaji. Ibu-ibu bulan puasa ada kultum di masjid, ngaji namanya, isinya juga ngaji. Tapi ibu-ibu biasanya, tapi bukan ibu-ibu yang di sini, mohon maaf, jangan kesinggung. Ibu-ibu yang di mana bu? Yang di sono, Cedoh, Cepatim. Ibu-ibu kadang pak, ini mohon maaf, ini pulang dari sini ntar kita lihat ilmunya dipakai apa enggak. Biasanya ibu-ibu ngaji kemana-mana seminggu sampai 2 kali, akhlaknya enggak berubah, yang berubah apanya? Seragamnya. Ayah lihat mamah nih, seragam baru nyicil 3 kali dari ustazah. Mama pakai seragam ini cantik nggak pak? Ibu-ibu salah nanya ke bapak-bapak, mamah ini kan gendut. Mah, orang gendut tuh nggak boleh pakai baju yang garis-garis ke samping. Gimana perasaan ibu? Langsung ibu pulangkan saja. Makanya bapak-bapak mohon maaf, ini kalau ibu-ibu udah mulai nanya gendut atau enggak, jangan jujur pak jawabannya. Saya mah ditanya sama istri di rumah, kalau ditanya gendut atau tidak, kalau saya jawab jujur, rudal meluncur pak. Atau jawabannya harus gimana Ustadz? Harus diplomatis. Tayang, mamah gendutan enggak? Saya bilang tidak sayang, kamu tidak gendutan, cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Bu, ibu di sini mau ngaji dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Nabi siapa yang ibu peringati? Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad? Tahu? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kangen nggak sama Rasulullah? Pengen nggak duduk bareng di surga sama Rasulullah? Pengen? Cakep. Angkat tangan yang pengen masuk surga. Ibu-ibu aja nggak apa-apa. Ah nggak kompak pak ibu-ibunya pak ya. Ibu-ibu pengen masuk surga apa enggak? Coba atuh kompak, potati, poida, ayo. Siap, angkat tangan yang pengen masuk surga. Ih kompak bareng. Seret gitu loh pantun. Belum. Ntar komando dulu. Ah siap, 1, 2, 3. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Pak Ketua DKM mohon maaf, ini jamaah yang sering ke Masjid Baitul Hikmah Pak DKM harus dipegang dulu, kayaknya ibu pada sehat. Ini rada aneh jamaahnya, diajak masuk surga males-malesan. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk sumur? Masuk sumur. Ibu-ibu sehat. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu udah punya belum tiket buat masuk surganya? Nah itu dia, dengan pedenya ibu-ibu bilang belum. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada tanggal kadaluarsanya.
Nih, samping kiri saya ini minuman Pokari larutan penyegar cap badak sama aqua. Ada nggak tanggal kadaluarsanya? Di mana tanggal kadaluarsanya? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Bu, bapak, kita sebagai manusia itu ada tanggal kadaluarsanya. Cuman nggak kelihatan di mana letak kadaluarsanya. Coba dicek di bawah telapak kakinya ibu-ibu. Ada nggak tanggal kadaluarsanya? Bisa jadi ada yang besok kadaluarsa, ada yang bulan depan, ada yang tahun depan. Saya mah ustadz bebas, bapak ibu duluan boleh, saya belakangan, nggak apa-apa, saya mah ikhlas. Atau dibalik, saya yang belakangan, bapak ibu duluan. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja ustadz cep. Ibu puas? Puas bu, puas. Malah dijawab puas, suul adab sama ustadz begitu. Bukan masalah matinya pak, mohon maaf, saya nggak mempermasalahkan masalah mati. Yang saya masalahkan nadanya. Pas bagian saya kenapa kayak dendam banget gitu. Kan saya bilang dari tadi, bukan ibu-ibu yang di sini yang saya singgung tadi, bukan. Coba yang bilang ganteng saya kasih sarung mangga satu. Maaf, artis ibu kota endorse sarung mangga sarungnya. Nih yang bilang ganteng saya kasih hadiah nih sarung mangga nih. Ada dua, mau sarung mangga apa parum saya kasih nih. Sarung mangga dulu ya, mana sarung mangganya? Sarung mangga, mertua bangga, suami bahagia. Ayo bu, pas bagian saya bilang ganteng, yang ikhlas, yang tulus. Ibu berdiri, ntar ambil sarung mangganya. Hati-hati, harus ikhlas bu. Saya mah bisa ngelihat mana ibu-ibu yang tulus, mana ibu-ibu yang penjilat. Mana sarung mangganya tadi? Mana tim saya ya? Ayo dah, pilih dulu. Ntar ada yang kesini datang. Siap bu? Pas bagian saya jangan bilang mati, bilang ganteng. Tadi mah orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustadz cep mati. Nggak enak banget, astagfirullahaladzim, amit-amit punya jamaah begini ya Allah. Ayo, pas bagian saya bu, ayo bu. Yang di sini pak kebagian juga bu, tenang kebagian. Walaupun ibu gelap-gelapan tetap kebagian. Siap, siap. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ustadz cep. Mohon maaf, ini ibu yang kerudung apa itu? Kerudung krem yang di belakang kerudung merah. Ibu. Nah, ibu itu iya yang gitu-gitu. Nah, ibu boleh berdiri. Panitia ada mic satu lagi buat ibunya. Tuh. Nih Pak DKM, saya bagi-bagi sarung mangga satu apa berapa ini? Dua, boleh dua. 10. Aduh, 10. Kasih ke ibunya. Ibu. Di depan aja. Ibu boleh maju, boleh. Izin ya Ustadz Kiai, mohon izin. Naik silahkan. Ladies and gentlemen, please welcome Ayu Ting Ting. Ayu banget, si ibunya cantik ya bu ya. Ibu lihat ke kamera. Boleh kenalan dulu? Boleh. Mic-nya dipakai di sini. Cek. Cok. Iya. Kok nggak ada suaranya? Cek lagi bu. Coba. Dicoba. Oke. Ibu suaminya ikut? Nggak ada. Nggak ada. Tapi masih punya suami? Masih. Alhamdulillah. Ibu lihat ke kamera. Ibu namanya siapa? Suprihatin. Ibu mohon maaf. Ibu pakai awalan dulu biar enak. Nama saya Ibu Suprihatin. Bisa begitu? Siap. Ibu namanya siapa? Nama saya Suprihatin. Nggak pakai ibu? Oh, apa Ya. Ulangi lagi. Shh, fans tenang ya, jangan ribut ya bu ya. Siap. Ibu lihat ke kamera, jangan liatin saya bu. Kalau ibu liatin saya ini orang susah bu. Susah untuk dilupakan.
Ya. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Suprihatin. Ah, Ibu Suprihatin, rumahnya di mana? Purati Blok A41. Ih, cakep. Siap. Masuk ke nyanyiannya. Kalau ibu bilang ganteng, ibu mendapatkan sarung mangga. Orang kaya. Mati. Diem dulu, diem dulu. Agresif banget sama orang ganteng. Diem dulu. Cedoh, diem, cedoh, diem. Ibu dulu ya bu ya. Siap. Ke kamera bu, lihat bu. Orang kaya. Mati. Orang miskin. Mati. Raja-raja. Mati. Ustadz Encep. Ganteng. Apakah Ibu Prihatin akan mendapatkan sarung mangga gratis? Survei membuktikan. Pada diem, bilang kayak di TV-TV, nggak pernah nonton TV, ini nggak gaul. Ibu bilang ada gitu. Survei membuktikan. Ada. Tepuk tangan. Silakan ibu, sarung mangganya, maaf. Ya. Ibu dilihatin ke kamera sarung mangganya. Nah, kalau saya bilang sarung mangga, ibu bilang ke kamera, mertua bangga, suami bahagia. Bisa bu? Siap. Sarung mangga. Mertua bangga, suami bahagia. Ya, tepuk tangan boleh. Makasih ibu, berkah selalu. Ya. Biarkan ibunya turun dulu. Ya, hati-hati bu. Ini mohon maaf, nih saya kalau nggak diwaktuin suka lupa waktu, tiba-tiba basah aja badan saya. Ini biasanya kalau di Purati, mohon maaf biar tidak ada dusta di antara kita. Saya tanya ke ibu-ibu aja. Biasanya kalau di Purati, kalau ada ustadz ceramah, biasanya dikasih waktu berapa menit? Nggak usah provokasi ibu-ibu kerudung hijau sampai 2 jam ngarang. Ceramah 2 jam. Emang nggak capek dengerin ceramah 2 jam? Bohong. Nggak capek dengerin ceramah 2 jam, nggak capek. Bener nggak capek? Yang capek siapa? Ustadznya. Kasihan nggak sama ustadznya? Pak DKM mohon maaf, bukan masalah 2 jam 3 jam. Guru mohon maaf, saya mah masih muda, Gen Z saya mah. Jadi ceramah sejam 2 jam saya mah siap gaskeun. Yang penting dapat amal soleh. Astagfirullahaladzim, ampun. Dari tadi ke ustadz udah nyumpahin mati sama ustadz, coba udah suuzon. Saya mah yakin pas saya tadi datang udah mulai bisik-bisik tuh ibu-ibu. Oh itu ya ustadznya, ganteng sih tapi sayang pendek. Jangan bilang pendek sama ustadz, bilang minimalis gitu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah ustadz, terus tiket saya buat masuk surga gimana ustadz? Ustadz jujur, saya mah ustadz sholat sunnah nggak banyak, puasa sunnah saya nggak banyak, sedekah apalagi ustadz, apalagi suami saya kemarin curhat ke saya. Kata ibu, suami saya curhat ustadz. Kenapa bu? Suami saya lagi jumatan, tapi mudah-mudahan bukan suami yang di sini ya bu ya. Bapak-bapak lagi jumatan pak. Malum jumatan kalau khotib lagi khutbah kan ngantuknya luar biasa ya pak ya. Jadi obat tidur yang paling mujarab adalah khutbah pak. Ngantuk pasti pak. Dari rumah dititipin sama bininya, duitnya cepean sama 10 ribuan di kantong di kokonya. Pas lagi ngantuk ada kotak amal lewat, seret, dibangunin tuh sama temennya, kotak amal. Lagi posisi ngantuk setengah sadar, ya masukin tuh, cus. Selesai salat Jumat pergi ke warung membeli rokok. Pas dilihat tinggal berapa? 10 ribu. Dia langsung bilang astagfirullahaladzim, duit gua masukin kotak amal cepet. Ya Allah, tuh kita mah begitu.
Lalu apa tiket buat kita masuk surga? Don't worry. Tahu nggak artinya? Cakep. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Selama kita masih mencintai Rasulullah, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi keluar dari masjid Bapak Ibu, ada seorang anak muda keluar bertanya ke Nabi. Nabi keluar dari masjid, dari balik pintu masjid anak muda bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata pemuda ini. Ya Rasul, kiamat kapan terjadi? Ya Rasul, kiamat kapan datang? Nabi nggak jawab, Bu. Nabi balik nanya ke pemuda ini, ma'adadzalaha. Kamu nanyain hari kiamat, emang kamu udah nyiapin tiket buat masuk surganya? Kamu nanyain hari kiamat, bekal apa yang kamu siapin untuk menghadapi hari kiamat, kata Nabi. Pemuda ini tertunduk malu, tapi dia punya jawaban yang keren. Apa yang dikatakan pemuda ini? Pemuda ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, ma'adadtu laha kabira salatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kata pemuda ini, ya Nabi, ya Rasul, puasa sunnah saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak, sholat sunnah saya nggak banyak ya Rasul, tapi saya punya satu modal yang dengan modal ini saya pede menghadapi hari kiamat. Apa modalnya? Uhibbullaha wa rasulah, ya Rasul, aku mencintai Allah dan Rasulnya, itu modal saya, kata pemuda ini. Ibu bapak, apa pernyataan yang indah dari mulut Rasulullah? Nabi mengatakan ke pemuda ini, wahai anak muda, fa anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Ibu hadir di sini, bapak hadir di sini, saya yakin bukan karena berkat. Bukan kan Bu? Pulang dari sini dapat berkat nggak dari DKM? Dapat snack? Dapat dari DKM? Dapat. Saya yakin ibu ngumpul di sini bukan karena berkat atau bukan karena Ustadz Cep. Jangan lupa hadir, ntar ada ustadznya budak ganteng viral. Bukan. Saya yakin bapak ibu hadir di sini karena apa? Cinta kepada Rasulullah. Kalau bapak ibu cinta sama Nabi, maka kata Nabi, nanti kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya titip untuk anak-anak muda, mohon maaf anak-anak muda itu kalau subuh, kalau di sini pada DKM anak muda hadir kalau subuh jamaah. Jangan yang hadirnya aki-aki lagi, aki-aki. Ini kalau pengajian anak muda hadir di sini, aktif di sini. Mana anak-anak muda, mana? Titip untuk anak-anak muda, jangan sampai anak muda lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Jangan sampai jogging puluhan kilometer mampu, tapi masjid yang hanya beberapa meter tidak sanggup. Mudah-mudahan selesai maulid, anak-anak muda makin rame di masjid, makin memakmurkan masjid. Amin ya robbal. Tapi yang namanya anak muda, bapak ibu, ketika saya tanya yang di Cibubur, bukan yang di sini. Kalau di sini mah enggak, insya Allah rame di masjid. Saya tanya, hei anak muda, kenapa kalau subuh kagak pernah ke masjid ngaji, kagak pernah datang? Apa jawabannya? Ustadz, santai, woles. Kita mah masih muda, umur kita masih panjang, yang mati duluan paling Rocky sama Roni katanya. Rocky apa? Rombongan aki-aki. Roni rombongan nini-nini. Saya bilang ke anak muda, kata siapa? Justru angka kematian bapak ibu lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Lihatlah kehidupan nyata kita, yang tawuran remaja pemuda, yang narkoba remaja pemuda, yang balap liar remaja pemuda, yang hamil duluan aborsi remaja pemuda. Bapak ibu pernah nggak lihat di TV One? Tiba-tiba ada beritanya kayak gini, selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Encep Wicaksono. Telah terjadi tawuran antara Panti Jompo Tangerang dengan Panti Jompo Jakarta Timur karena ulusan asmara memperebutkan cintanya Nenek Edo. Kira-kira ada nggak tawuran antar Panti Jompo? Nggak kebayang Pak. Kalau ada tawuran antar Panti Jompo, kakek-kakek umur 80 tahun bawa-bawa gir sama katana.
Lu anak mana lo? Gua anak panti jompo Purati nih. Lu jangan macem-macem sama ayang edoh lu. Enggak ada kakek-kakek. Tanya Pak RT, mana Pak RT? Ada Pak RT? Mana Pak RT? Coba tanya Bu ke Pak RT. Pak RT mohon maaf. Ah iya Pak RT muda ini. Katana kalem tampan mempesona. Tanya ke Pak RT. Pak RT pernah ada nggak? Walaupun baru menjabat berapa bulan? 9 bulan. Pernah ada nggak Pak RT? Tiba-tiba nenek-nenek umur 90 tahun datang ke Pak RT. RT tolongin gua. Kenapa Nek? Tolongin gua RT. Kenapa? Gua hamil duluan sudah 3 bulan. Ada nenek-nenek? Enggak ada. Makanya buat Bapak Ibu alhamdulillah. Makanya ketika Maulid Nabi bukan hanya untuk kita. Ini momentum ngingetin anak-anak kita bahwa ada satu sosok yang harus kita teladani, yang harus diteladani oleh anak-anak muda. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ampun Bapak Ibu yang di sono Bu, yang di Jakarta, ampun anak-anak muda sekarang Pak, yang dipegang tiap hari apa coba? HP lagi pengajian yang dilihat, HP lagi ngobrol sama orang tua yang dimainin, HP mau tidur juga ngeliatin. Pertama bangun dari tidur yang dibuka mata dulu Bu. Wah HP si ibu mah pertama bangun dari tidur yang dibuka mata, habis itu main HP, ngikutin siapa? Anak kita, emaknya. Bener, makanya bener kata guru kita, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret, kalau orang tuanya nyolong anaknya nyopet. Makanya kalau anak main HP mulu jangan nyalahin anak, HP terus, padahal kitanya juga sering main. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita pengen anak kita soleh dan soleha, wa yabda'u bi sholahi nafsi, mulai dari diri kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Anak-anak kita nggak demen solawatan, cuman demen nyanyi-nyanyi doang. Dari siapa? Emaknya. Lagi hamil tuh yang didengerin bukan Al-Quran. Apa yang didengerin? Baby shark dud 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 dud, baby shark dud 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 dud, baby shark. Keluar tuh dari perutnya, apa yang nyanyiin? Apa teh apa teh apa teh apa teh, aha. Gede dikit berubah nyanyian Pak, berubah. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tuh emak-emaknya pada hafal. Makanya bener Pak, anak sekarang dengan anak zaman dulu sama apa beda? Mendidiknya susahan anak zaman dulu apa anak zaman sekarang? Anak zaman sekarang. Bener ya Pak, zaman kita Pak, zaman kita kalau maghrib 10 menit, zaman saya di kampung Pak, di Sukabumi, 10 menit sebelum azan maghrib yang dipegang bukan HP, yang dipegang apa? Mic di masjid, pupujian. Rame anak-anak. Wujud kidam bako mukhalafatulil aqiyamuhu wahda kudrat. Itu mah anak zaman dulu. Makanya zaman kita itu masih sopan-sopan, sama guru sopan, sama orang tua sopan. Zaman kita ya Pak ya, kalau ditanya sama orang tua jawabannya bener dan sopan. Saya ditanya sama Umi, Jang habis dari mana? Baju nyampe kotor begitu, dari mana? Jawaban anak dulu enak. Umi maafin ya, tadi habis main bola jatuh bajunya jadi kotor, nanti biar Ujang yang cuci, nggak apa-apa. Itu basah kuyup kenapa? Tadi kan naik sepeda ngelewatin kali, kecemplung ke kali. Ini jam 10 malam, udah malam loh ini, baru pulang. Dari mana? Umi maafin banget, besok nggak bakal diulang lagi, besok bakal izin dulu sama Umi, tadi teh habis mampir dulu ke rumah temen nyeblak sama ngebakso dulu. Itu mah jawaban anak zaman. Coba anak zaman sekarang, ya Allah, ditanya bener-bener sama orang tua jawabannya ngeselin Bu. Serius, yang di sono maksudnya yang di Cibubur, Tong lu abis dari mana? Baju lu sampai kotor begitu, apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ditanya sama orang tua, lu yang bener ya,
sampai basah kuyup. Dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jam 10 malam baru pulang. Dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu nggak usah jadi anak gua. Aku tanpamu bubuk rengginang. Coba enak nggak sama anak digituin? Enak nggak sama anak digituin? Makanya kita sebagai orang tua harus menjadi ibu, bapak, ustadz. Berarti dengan kita cinta sama Nabi, kita bisa masuk surga. Betul ibu. Bahkan ini bagi orang-orang yang demen maulidan bu, di dalam kitab Madarijus Su'ud syarah dari Maulid Barzanji, Syekh Nawawi mengutip hadis Rasulullah. Apa hadisnya? Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kata Nabi. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, memperingati kelahiranku, kata Nabi, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi. Makanya ibu, insya Allah nanti kita bareng-bareng di surganya Allah dengan kanjeng Nabi. Amin ya robbal. Tapi yang menjadi pertanyaan, ibu beneran cinta sama Nabi? Kan kalau cuma di mulut doang mah anak TK juga bisa bu. Anak-anak, siapa yang cinta sama Nabi? Pasti jawabannya serempak. Tayabu gulu, semuanya bisa jawab. Makanya Al-Allamah Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, bukti kalau kita cinta sama Nabi, yang pertama buktinya al-iqtida'u bi wasti'malu sunnati. Kalau kita beneran cinta sama Nabi bu, meneladani Nabi, mencontoh Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Mohon maaf, ibu yang pernah baca Barzanji, itu ada kata-kata di situ, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Nabi itu pemalu dan Nabi itu tawadunya luar biasa, rendah hati, nggak sombong. Ada orang sombong di sini, ngaku cinta sama Nabi tapi yang diteladani iblis. Yang sombong Nabi apa iblis? Sampai Nabi mengatakan bu, hati-hati bagi orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Hei, mana ehonya ini? Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Dijadiin baking powder, ibu jadi baking powdernya. Itu keangkuhan. Gitu, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Encep ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 7, jangan lupa ketik Encep, kirim ke 72888. Tong hilapnya jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, mohon izin, di sini ada orang sombong, ada yang ngaku cinta sama Nabi tapi sombong, ada. Saya kasih tahu buat ibu-ibu bu, orang sombong mah jangankan di akhirat, orang sombong mah di dunia aja kalah sama tukang jengkol bu. Ceedoh punya tetangga Mang Udin, ini Ceedoh OKB, orang kaya baru, maklum baru kaya bu. Itu cincinnya Ceedoh ke pasar doang milihin jengkol, dipakai cincinnya semuanya. Mau nyombong ke Mang Udin yang tukang jengkol. Ini Ceedoh kalau bersin nggak kayak kita. Kita mah kalau bersin hacim, udah gitu doang. Ceedoh enggak, mamer ke orang hacim. Ini Ceedoh bu, Ceedoh milih jengkol doang ke pasar, cincinnya dipakai, milihin jengkol Mang Udin. Jengkol berapaan? Jengkol berapaan Mang Udin?
Ini cedoh nggak tahu kalau Mang Udin juragan jengkol, tanahnya banyak, kontrakannya di mana-mana, gigi Mang Udin dari emas semuanya. Dibales sama Mang Udin, Bu. Insya Allah ribuan. Makanya orang sombong mah jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama tukang. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Takut keburu lupa, ini saya mau bagi parfum nih buat ibu-ibu yang bisa jawab. Buat hadroh, ini remaja masjid Baitul Hikmah ini. Nah, tapi buat ibu-ibu aja, ini mah warna pink ini mah. Ibu-ibu kalau bener dengerin saya, ini bisa jawab, nih ambil parfumnya. Pertanyaannya adalah, ini saya mau ngetes aja Pak, ibu-ibu bener apa enggak ngajinya? Bu, nih tadi saya sebutin nama kitabnya Syarah dari Maulid Barzanji. Apa nama kitabnya Bu? Berlaku untuk ibu-ibu aja dan bukan ustazah. Ayo, hitung sampai 3. 1, 2, 3, tetot, waktunya habis. Yang gampang, yang gampang. Oke, ngelanjutin ayat, bisa ngelanjutin ayat. Oke, ini bapak-bapak dan ibu-ibu aja kalau gitu. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa maju. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bu, Allah, jangan Allah Bu, lanjutin. Ada ngapal nggak? Enggak. Yang gampang. Ini surat apa, ayat berapa? Udah gitu aja, yang gampang. Surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mohon maaf bapak-bapak mau hadiah apa enggak ya? Mau hadiah juga? Berarti buat bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Kalau gitu kita tes dulu apalannya, jagoan siapa ya Pak ya. Bapak-bapak kali ini aja Pak suaranya dikeluarin Pak, jangan doang Pak. Ayo Pak, bismillahirrahmanirrahim. Bapak lanjutin Pak. Qul huwallahu ahad. Pak, alhamdulillah bapak-bapak soleh, setia dan tanggung jawab. Ibu-ibu jangan mau kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lanjutin lagi. Yuk. Kalah Pak. 1-0. Kenapa? Protes. Biasa emak-emak protes Pak. Kenapa? Bapak-bapak yang pendek, ibu panjang. Sok bapak-bapak yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pak. 2-0. Kenapa lagi Bu? Enggak Pak, emang begitu perempuan Pak, suka nggak mau ngalah perempuan Pak. Apa-apa playing victim, dia yang menyakiti tapi dia yang merasa tersakiti. Hidup bapak-bapak. Wih, ada suaranya sekarang. Ayo Bu, ini surat apa, ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Warsala alaihim tuyran ababil. Bu, surat apa, ayat berapa? Ayatnya mana, ibunya mana? Ayo. Kalau nggak ada yang belakang boleh. Alfil ayat. Ibu itu yang hijau. Ibu siapa itu? Bu, ambil Bu minyak wanginya Bu. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak, boleh izin? Ibu nggak apa-apa, nggak usah naik di situ aja. Maaf. Nah, ini parfum Ustadz Encep. Nah, ibu masih punya suami? Tapi cocok Bu, ini memang parfumnya parfum anti jomblo. Ibu, sebelum ibu semprotin, ini saya kasih tahu. Sebelum ibu semprotin, ibu apalin mantra dari saya. Bubur aing bubur penyembur penyelin rupa jadi wat nyalin seri widadari cing curipit tulang bajing kecepit kubu pare bulu pare. Ibu pakai insya Allah Bu, diikutin sama Pak RT. Ustadz mah curang, ngasihnya cuma 1 doang Bu. Saya ini orangnya
baik hati. Ingat sama ibu-ibu, nggak cuma bawa satu, saya mah bawa banyak buat ibu-ibu. Apa bu? Beli. Ya iyalah, masa gratis. Ibu makasih ya, makasih. Nih bu, yang mau gratis ada di sebelah mana tadi parfum saya ya? Ada di situ bu ya. Harganya 50 juta, dipotong pajak. Nyenengin suami bu, semprotin ces. Nih saya kasih tahu nih. Tadi ibu cinta sama Nabi apa enggak? Kata Nabi, nih kalau kita cinta sama Nabi, ngikutin apa yang disampaikan oleh Nabi. Pak, ini momen bagian kita Pak. Kita akan ngelihat istri kita beneran cinta sama Nabi apa enggak Pak. Nih Pak, bagian kita Pak, ini momen buat kita Pak. Bu, kata Nabi, perempuan terbaik ahli surga, sifatnya yang pertama al-wadud, lemah lembut, penyayang sama suami. Ibu, kalau suaminya pulang kerja, kalau nggak bawa duit malah bawa cicilan, masih disambut apa enggak? Masih disambut apa enggak? Harusnya disambut. Suami nggak bawa duit, lemes kelihatannya, tetap sambut, tayang aku. Tapi ya habis kerja, sini sayang, mamah pijitin. Bapak sama istrinya digituin nggak di rumah? Jaga image Pak, jaga image, jaga image. Digituin Ustadz. Ibu kalau sama suami seringan ngomel-ngomel apa nyayang-nyayang? Pulang dari sini rubah, sambut suaminya. Tetap yang namanya ibu-ibu Pak nggak terima digituin Pak. Ada yang nyeletuk, Ustadz tar dulu, kita mah gimana lakinya Ustadz? Lah kalau lakinya begitu, ngapain kita begitu? Hidup ibu-ibu. Tapi bener Pak, jujur Pak, emang kita kalau pengen punya istri yang soleha, punya istri yang santun, penyayang sama kita, kita sebagai suami juga harus sayang sama siapa? Sama istri. Ini bapak-bapak kadang-kadang, maaf Pak, yang di sono bapak-bapaknya Pak, jangan ngerasa tersinggung Pak, yang di sono. Ini bapak-bapak kadang-kadang bininya lagi nangis, bukannya disayang-sayang, diomelin. Lu ngapa sih nangis? Nggak tahu, gua mah kagak enak sama si RT. Bukan RT sini, bukan, RT-nya Ceedo. Biarin aja, lu kagak usah didengerin, mulut si RT mah kagak disekolahin. Lu besok acara RT arisan, lu kagak usah datang. Pak, mohon maaf, ibu-ibu kalau lagi nangis itu bukan butuh omelan, butuhnya divalidasi hatinya Pak. Nabi itu gitu Pak. Nabi bu, ini Nabi bu, kalau istrinya lagi nangis, Nabi datengin, gak diomelin, Nabi datengin, Nabi usap air matanya. Itu saya praktekin di rumah. Kalau istri saya lagi nangis Pak, nggak saya omelin, saya mah, saya datengin, saya usap air matanya, terus saya bilang ke istri saya, sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Bisa aja. Ibu sama suami, bapak sama istri masih gitu Pak. Romantisme diajarin sama Nabi ampe kakek nenek. Romantisme harus tetap dibawa, jangan pas pengantin baru doang. Pengantin baru mah semuanya romantis, jalannya aja dicadel-cadelin. Lagi jalan di mall, aduh atoh, dijawab bahasa suaminya, angun atau angun angun. Padahal kalau kita sampai nenek kakek Pak tetap begitu, enak nggak rumah tangga Pak? Enak. Jangan pas pengantin baru dua, pengantin baru emang enak Pak, lagunya juga, duhai senangnya pengantin baru, lalala, duduk bersanding bersendau. Makanya benar, ternyata ada juga Pak lagu pengantin lama, jangan salah. Kalau ada lagu pengantin baru pasti ada lagu pengantin. Aduh pusingnya pengantin lama, lalala, mikirin hutang di mana-mana, cicilan rumah, cicilan mobil juga, gaji suami nggak nyampe 5 juta,
aduh pusingnya menjadi pengantin lama. La. Ibu-ibu, ngaji itu harus diamalin, tapi tidak dengan lagu ini. Lagu ini jangan coba-coba di rumah dinyanyiin depan suaminya. Bukan masalah suaminya yang takut sakit hati, enggak. Kita mah laki-laki pak, kuat nggak baperan. Masalahnya takutnya dibalikin sama laki ibu. Ibu yang baper, ibu nyanyi ini yang tadi dibalas sama lakinya. Aduh pusingnya pengantin lama, la. Tidurnya aja sama emak-emak, mulutnya aja ampe bau naga. Mendingan janda walaupun anak dua. Aduh pusingnya menjadi pengantin la. Ada yang tepuk tangan apa buat saya? Yang terakhir udah jam setengah 12 belum makan sampai jam 12 pulang sampai rumah jam 2. Ada makan di sini Pak DKM? Ustadz doang, ibu mah enggak ya. Terakhir Bu, bukti kalau kita cinta sama Nabi, kasratu zikrihi wa kasratu syauqihi ila liqa'ih. Kalau kita beneran cinta sama Nabi, banyak menyebut nama Nabi. Kalau kita cinta, itu biasanya yang kita cinta kita sebut tiap hari. Ibu lagi cinta-cintanya sama ayang ibu dulu yang sekarang jadi suaminya, saking cintanya lagi jauhan tuh bikin SMS. Kalau rindu mengenal waktu, kenapa datang sewaktu-waktu? Kalau rindu mengenal jarak, kenapa tidak juga beranjak? Tidak, rindu tidak mengenal jarak dan waktu, rindu hanya mengenal kamu. Bye ceedoh. Dibalas biasanya Bu, dibalas biasanya tuh sama siapanya? Sama ayangnya. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan untuk turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu sudah merekah di dalam hatiku, jangan larang aku untuk tetap cinta dan setia padamu. Bye Mang Udin. Kenapa ada muncul kata-kata itu? Saking cintanya. Makanya banyak para ulama salaf termasuk Imam Busiri dalam qasidah burdah, beliau mengungkapkan syair-syair indah pujian untuk Nabi. Kenapa? Gara-gara kangen cinta amanah. Kalau kita cinta sama Nabi, banyakin sholawat ibu, ajarkan anak-anak kita mah pengen anaknya cinta sholawat, bapaknya tiap hari yang nyanyiin senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh dunia serasa aneh yang punya. Bapaknya begitu, emaknya begitu, gara-gara sebotol minuman dia datang. Makanya bener tadi, bapaknya begitu, emaknya begitu, anaknya keluar dari kamarku hamil duluan. Ajarkan anak-anak kita cinta sholawat. Ustadz mohon maaf, saya ini dulu maklum senengnya lagu Siti Nurhalizah. Ustadz boleh nggak saya sholawatan pakai nada-nada Siti Nurhalizah yang cindai Ustadz? Boleh apa enggak Bu? Boleh. Ibu sambil nyetrika, ibu sambil masak, sholawatin Bu. Ya Rasulullah, ya Rafi' Atfataya jirotal, ya uhailal judiwal. Enak banget Ustadz, saya sukanya Sahrukan India. Bisa? Bisa. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurihi kiyokitum bisa. Tapi mohon maaf untuk bapak-bapak, konsep ini hanya berlaku untuk ibu-ibu, tidak berlaku untuk bapak-bapak.
Ah, Ustadz mah pilih kasih lagi. Bukan Pak, saya menjaga bapak-bapak justru. Kenapa? Selera musik bapak-bapak dengan ibu-ibu beda. Kan bapak-bapak selera musiknya apa? Om Adela. Ini bahaya. Bapak-bapak biasanya kalau udah mulai pensiun rajin ke masjid. Ntar marbotnya nggak ada, inisiatif azan. Ingat Om Adela. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, Allahu Akbar. Boleh apa enggak begitu? Makanya saya bilang saya menjaga bapak-bapak. Sama-sama kita sholawat. Sholatullah salam ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala. Bareng-bareng sama-sama. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin sholat. Rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah apa? Siapa yang ngajarin begitu? Hah? Ustadz yang mana? Yang itu? Oh yang ini? Emang bapak-bapak amin Pak? Saya niatnya nambah gaji loh tadi. Ibunya aja yang seuzon sama saya. Emang amin Pak nambah istri Pak? Nggak mungkin, kelihatan kok Pak. Tenang Bu, tenang. Bapak-bapak di sini kelihatan tipe bapak-bapak istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan ustadz kita nih. Ini kalau beliau bukan istiqomah, tipenya Fatimah, istri 4 satu rumah. Ya, amin ya rabbal. Ganti nambah gaji, kita doakan biar nambah gaji, nambah rezeki berkah selalu. Yuk. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di, saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah gaji. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Habibillah. Ibu mamolohong. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.